Di sini ketika sudah import, sudah selesai import, maka dokumen kita di sini berjumlah 3 kan? Oke. Di sini sudah ada. Oke. Nah, ini kemudian kalau untuk membuka ini tinggal diklik 2 kali saja. Ya, klik 2 kali. Nanti di sini akan terbuka filenya seperti ini. Ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Ya. Pertama. Oke. Nah, sebenarnya langkah pertama ya untuk kita mengetahui misalnya 3 artikel ini berbicara tentang apa, maka cara seperti ini. Ini kita klik salah satu artikelnya, kemudian word cloud. Jadi kayak apa sih kata-kata yang ada di dalam file ini? Ini diklik dulu. Udah. 2 kali. Nah, di sini ada yang word cloud ini, word cloud. Ini ya, kelihatan? Bentar mana? Oh ya, oke. Ya, bagian atas ya. Ini di bagian apa ya? Bagian dokumen. Ini ada word cloud. Oke. Ini kan yang di checklist. Ini yang di checklist baru satu artikelnya si Pratama. Artikel si Pratama ini tentang HOTS banyak, yang paling banyak. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau artikel berikutnya, ini ditambah, di checklist lagi. Ini checklist lagi. Salah, masuk. Ma, ada orang nih. Itu ya, itu gimana tadi hanya checklistnya ya? Checklistnya gimana ya? Udah juga. Dokumen. Di atas cari dokumen terus word cloud. Udah. Maksudnya muncul itu kayak punya abang. Jadi saya ulang. Udah. Ya, udah. Yang word cloud ini sudah muncul. Muncul. Udah muncul. Maksudnya kok nggak bisa di checklist itu punya aku. Coba aja. Ini masa sih? Iya, itu nggak muncul ininya. Ulang kalau gitu. Ini ditutup dulu. Ditutup ya. Ya, misalnya seperti ini ya, saya mulai ulang. Ini saya klik 2 kali artikel yang pertama, gitu ya. Setelah itu ada yang word cloud ini, ya. Nah, di sini ada tampilan ini, yang dokumen ini. Iya. Ada tampilan seperti ini nggak, Ngun? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Nggak tahu. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa. Itu penting apa? Penting. Gitu ya. Nah, ini penting untuk melihat apa secara keseluruhan. Tapi tidak apa-apa, biar satu ya kata kunci apa yang dibahas di dalam ini. Ya misalnya kayak gini. Ini kan yang paling dominan ini berbicara tentang HOTS, intinya itu ya. Ini juga bisa dihapus misalnya kata-kata yang tidak penting, kayak misalnya use ini kan, ini klik kanan, kemudian remove, misalnya lagi best. Kemudian persempitnya itu ya, tunggu ada yang masuk. Gani. Siapa yang masuk ini? Gani. Sudah masuk. Dani atau Eva tadi? Oke, kita lanjut ya. Nah, gini kelihatannya. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini parameternya bisa dinaikkan. Misalnya, yang kalau di atas ini jumlah. Ini kan ada, kalau kita tujukan begini, ada nilai 225. Artinya ada 225 kata tentang HOTS di 3 artikel itu. Ya. Gitu ya. Nah, misalnya kita mau mengurangi yang lain, ini kita bisa pakai parameter ini, gitu ya. Atau tidak yang paling bawah ini, gitu ya.
Yang paling bawah ini kelihatan ya? Ya. Ya. Untuk mempersempit juga bisa ditambah. Bahwa intinya yang berbicara itu tentang HOTS siswa pembelajaran, gitu ya. Ya. Mau kecilkan lagi, ya gini. Ya pokoknya intinya seperti inilah tampilannya, gitu ya. Iya. Oke. Oke. Yang jelas kita sudah tahu kata kunci bahwa di 3 artikel ini banyak berbicara tentang HOTS, tentang learning, tentang skill, tentang matematik, ya, tentang kreatif, ya, pokoknya berbicara tentang high order thinking skill, gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah tahu itu yang nantinya kemudian menjadi kerangka pikir kita atau kata kunci kita yang akan kita searching. Jadi ini saya tutup. Kita terus pakai auto coding, kita langsung mencari sesuai kebutuhan manual. Jadi ini artikel pertama, si Pratama. Kita membaca, misalnya kita lihat dari abstraknya. Di sini ada high order thinking skill is. Jadi ini kita cari misalnya HOT adalah training mathematical learning which one execution use teaching materials. Misalnya kita langsung ke bawah, tidak ada yang penting. Misalnya saya turun ke bawah sini, misalnya kita cari tentang definisi HOTS itu apa sih menurut dia. Nah ini HOT adalah ini what internet. Misalnya ini kita caranya ini di blok seperti biasa begini ya, klik tahan kemudian blok gitu ya. Misalnya yang ini, HOT is difficult to define but easily recognizable when it is encountered, gitu ya. Ini kemudian setelah kita blok seperti ini, misalnya ini penting ya, ini penting, maka kemudian kita bisa klik kanan ya, atau kita bisa klik open coding ini. Open coding ini artinya kita mau mengkode yang kita blok ini. Misalnya open coding ini ya, kelihatan open coding ya, open coding, atau kita klik kanan, kemudian open coding, ya, tuliskan ini def, misalnya ya, definisi HOTS, berarti def, kita pendek-pendek aja, definisi HOTS, kemudian create. Nah, di sini sudah ada satu kode, yaitu tentang definisi HOTS. Nah, di bagian sini itu muncul definisi HOTS itu yang kelihatan tidak, Mun? Oke, kelihatan. Ya udah keluar. Oke. Sudah ada ininya ya. Kalau ini diklik ini langsung dia merujuk pada artikel yang di blog. Iya. Oke. Kita cari lagi misalnya kita cari lagi ini karakteristik HOTS. Di sini ada karakteristik HOTS. Jadi di sini ini tinggal ditarik ke bawah tentang karakteristik HOTS. Tentang HOTS itu ini ya. Atau kita anu semua ya. Nah, ini kita blok, kemudian kita buat lagi open coding. Kita namai karakteristik HOTS gitu ya. Karakteristik HOTS. Kita create lagi. Ada 2 coding kan? Oke, Ngun? Iya. Ya. Setelah itu kita cari lagi. Oke, kita cari misalnya siapa yang masuk itu? Oke. Pokoknya ini misalnya HOTS adalah critical thinking problem. Ini misalnya ini yang bagian ini masuk dalam definisi HOTS. Ini masuk dalam definisi HOTS. Ketika kita sudah ada coding tentang definisi HOTS. Halo, Un? Hey. Bukan Halo. skip. Halo. Ya. Misal. Ya. Jadi ini kan kita sudah ada definisi HOTS.
sebelumnya. Iya kan, Mun? Halo? Halo. Nah, sekarang kita menemukan definisi HOTS lagi berikutnya. Ya. Iya. Yang nomor 14 ini kan ini merujuk atau sitasi kan. Jadi ada pendapat ahli lain juga HOTS. Nah, di sini kita sudah ada coding tentang definisi HOTS di sini. Ini yang kita blok ini kita mau masukkan dalam definisi HOTS, maka definisi HOTS-nya codingnya ini diklik, terus diklik tahan, ya, klik tahan, kemudian tarik masuk ke dalam ini, lihat kursor saya, masuk ke dalam yang diblok, kemudian lepas, maka definisi HOTS-nya akan bertambah menjadi 2. Paham ya? Coba, aku kok nggak bisa. Klik tahan. Ya, gimana, Mas? Ini definisi HOTS-nya, klik tahan, geser masuk, kemudian sampai ada tanda tambah di bagian yang diblok ya, di arah yang diblok. Oh iya. Coba, bisa tidak? Nanti kalau berhasil maka di sini di samping ini tertulis dev HOTS. Bisa? Udah. Oke. Nah, misalnya ini artikel pertama selesai, kita masuk di artikel kedua. Kita masuk di Tanuwijaya, ya, oke? Iya. Si Tanujaya. Di sini ada, kita cari tentang misalnya. Ini klasifikasi ada HOTS, klasifikasi keterampilannya misalnya. Di sini ada definisi HOTS. HOTS adalah ini ya. Ini di blok seperti kita cari HOTS-nya, tarik sampai 2010 titik. Misalnya kita mau ambil ini. Ini kan definisi HOTS. Maka seperti tadi, diklik kode di sini, ini definisi HOTS. Kemudian kita tarik masuk, klik tahan, tarik masuk ke dalam yang di maka di sini sudah definisi HOTS lagi di artikel berikutnya ya. Gitu. Maka kita cari ini misalnya HOTS penting. Jadi misalnya ini kita mau katakan bahwa ini urgensi dari HOTS ya. HOTS as important aspect in teaching and learning. Berarti ini misalnya kita membuat coding baru, ini masuk dalam urgensi atau pentingnya HOTS, gitu ya. Misalnya ini kita blok semua ini tentang berbicara tentang pentingnya HOTS. Ini kita blok begini, kita mau buat kode baru karena di sini belum ada tentang pentingnya HOTS. Maka di sini kita klik open coding, ya, open coding, terus kita tulis urgensi HOTS, gitu ya. Kemudian create. Muncul lagi. Sudah ada 3 coding. Oke? Selanjutnya di sini juga ada definisi dari si Gerson dengan Rohani tentang HOTS. Ini kita blok lagi. Ini definisinya. Kita cari definisi. Ini definisi HOTS. Klik tahan masuk. Oke, bertambah 4. Kemudian juga di sini ada HOTS student ability. HOTS adalah ini juga ada. Ini juga definisi HOTS dari si Morever. Ini kalau misalnya dari pendapat orang harus ambil dengan orangnya ya, sehingga nanti kita bisa cari, kita merujuknya bisa rujukan langsung atau tidak. Ini kita tarik lagi definisi HOTS. Ini. Misalnya seperti itu. Misalnya kita masuk di ini ada problem, ini ada tentang hubungan HOTS ini ya, relation HOTS dengan academic performance. Menurutnya, menurut si et al, ada hubungan antara HOTS itu dengan performansi akademik. Ini kita bisa blok begini, misalnya ya. Ini kemudian kita buat coding baru, open coding. Ini kita tulis korelasi HOTS dan
prestasi. Nah, kemudian create. Misalnya yang ini juga masih berbicara penjelasan antara korelasi prestasi itu. Nah, ini masuk di korelasi prestasi, klik tahan, masuk ke dalam. Nanti di sini bertambah jadi 2. Misalnya gitu ya. Nah, kita masuk sekarang di artikel ketiga. Ini diklik 2 kali, artikel ketiga. Misalnya artikel kedua sudah selesai, kita masuk di artikel ketiga. Klik 2 kali. Artikel ketiganya. Nah, ini kalau mau perbesar tinggal di ini, klik begini, samping, kemudian tarik. Ya, gitu. Nah, ini artikel ketiga, kita turun ke bawah. Nah, kita lihat di sini apa yang kita bisa ambil di sini. Misalnya di sini tentang pentingnya pendidikan. Oh, ini misalnya untuk di dalam membuka daftar dalam pendahuluan. Ini bisa kita tirulah cara ininya. Misalnya ini pendahuluan kita coding, misalnya open coding, pentingnya pendidikan, ya, urgensi pendidikan. Nah, kemudian kita create. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini, oh di sini definisi HOTS. Oh, ini banyak sekali definisi HOTS. Jadi expert mendefinisikan HOTS ini, ini kita bisa ambil semua. Misalnya kita bisa blok dari expert ini, kita bisa blok sampai ke bawah, gitu ya. Kemudian kita cari definisi HOTS codingnya, ini sudah ada, kita tarik lagi masuk ke dalam, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya. Atau ini kita mau berbicara, kita tambah lagi. Ini juga definisi HOTS, ya. Ini definisi HOTS, ini masuk, tarik. Nah, kemudian apa lagi? Ya misalnya itulah, saya rasa codingnya misalnya sudah ada 5 coding. Sudah rasa cukup. Kemudian ini kita bisa tutup.